Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Zunizar Nabil Makarim, NIM 2019-008352. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital marketing. Nah, video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen usaha kecil mikro. Nah, yang pertama di sini ada Waviland. Waviland adalah sebuah perusahaan yang mana target pasarnya adalah ibu-ibu atau ibu yang mempunyai anak balita. Waviland ini sebelum mereka memulai usahanya, sebelumnya mereka sudah menentukan target pasar sebelum memulai usaha. Mereka juga sudah mengklasifikasikan setiap karakter manusia mana yang cocok dengan produk mereka. Mereka juga tepat dalam positioning produk karena sesuai posisi mereka sesuai dengan target pasar mereka. Nah, kenapa segmentasi pasar itu penting atau bahkan sangat penting? Karena yang pertama, untuk mengetahui masalah dan kebutuhan customer dapat dilakukan dengan bertanya kepada calon konsumen, melakukan serangkaian tes produk. Yang terpenting jangan berasumsi dalam mengetahui masalah atau kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen. Mengamati dan menganalisa bagaimana konsumen menggunakan produk yang diproduksi. Yang ketiga, mengolah dan menganalisa data. Mencari tahu setiap rangkaian data atau ciri-ciri pembeli, baik melalui alamat, jumlah pembelian, produk yang dibeli sampai media sosial pembeli. Nah, yang selanjutnya, aneka marketplace. Memanfaatkan semua fitur yang ada di setiap marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan yang lainnya. Setiap tempat mempunyai fitur masing-masing yang bisa kita gunakan, pelajari, dan sesuaikan. Membuat satu konten bisa untuk beberapa platform. Melakukan live sesering mungkin karena bisa menaikkan jangkauan dan bisa dapat treatment khusus dari marketplace. Dan kita harus untuk menarik konsumen, kita harus memberikan voucher kepada konsumen. Nah, di sini kita harus memanfaatkan sosial media untuk memajukan usaha seperti Instagram. Di Instagram kita bisa memanfaatkan hashtag, update fitur terbaru, posting video produk menggunakan Reels, collaboration post dengan influencer, memanfaatkan aneka tools di story untuk menarik pelanggan. Nah, di TikTok juga, di TikTok kita harus rajin memposting video. Terus kita harus live secara konsisten karena agar kita dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas. Nah, di TikTok juga kita bisa bergabung menggunakan TikTok Shop. Atau kita bisa menggandeng kreator untuk berafiliasi gitu. Nah, di Twitter, Waviland ini pernah beberapa kali viral. Tidak penting seberapa banyak follower, yang penting postingan worth to read. Membuat konten cerita atau pengalaman, mention ke orang-orang terkenal di Twitter. Juga kita bisa ikut menanggapi hal-hal viral. Nah, dalam hal endorse, Waviland ini memiliki beberapa catatan. Yang pertama, list banyak mungkin influencer yang masuk ke segmen pasar kita. Jadi kita harus bisa melihat mana sih influencer yang sesuai dengan segmentasi pasar kita gitu. Yang kedua, menggunakan micro influencer di bawah 10k lebih totalitas. Jadi influencer yang followernya belum mencapai 10k itu dalam mengendorse bisa lebih totalitas dibandingkan dengan follower yang lebih banyak 10k ke atas ataupun followers dengan beberapa juta followers gitu. Waviland sendiri pernah mendapat kenaikan followers 36.000 dalam sehari.
dan mendapat omset 3 digit melalui review gratis dari influencer. Sentuhan personal. Buat orang yang bisa benar-benar sampai merasa dekat dengan produk kita. Jadi kita memberikan sentuhan personal kepada konsumen atau bahkan kepada influencer yang kita endorse begitu. Nah, di sini juga kita harus menciptakan hubungan yang lebih intim. Jadi tidak sekedar penjual dan pembeli saja, agar terciptanya chemistry. Nah, di sini kita membahas strategi pemasaran digital untuk memenangkan pasar. Di sini mengapa orang membeli sesuatu? Nah, konsumen itu ada sebuah tugas yang perlu diselesaikan, dan konsumen butuh produk atau layanan terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di sini jadi ada masalah yang coba diselesaikan dan kebutuhan yang coba dipenuhi oleh konsumen. Apa itu nilai atau value? Sederhananya, nilai adalah persepsi manfaat yang dinikmati dari mengkonsumsi suatu produk atau jasa dibanding dengan nilai yang kita keluarkan. Di sini ada rumus nilai, yaitu nilai sama dengan persepsi manfaat atau benefit dibagi dengan persepsi biaya atau cost. Jadi bisa dibilang ketika biaya yang kita keluarkan lebih banyak daripada manfaat atau benefit yang kita dapatkan, barang tersebut bisa dibilang tidak worth it gitu. 3 alasan orang membeli sesuatu. Yang pertama, ada fungsional, membeli karena fungsinya. Yang kedua, sosial, membeli sesuatu karena ingin menunjukkan status sosialnya. Yang ketiga, ada emosional, membeli karena ikatan emosional, misal sejarah atau yang lainnya. Bagaimana dan kapan orang membeli sesuatu? Nah, orang membeli sesuatu yang pertama dari yang tidak kenal, lalu mengenal, lalu tertarik dengan produk tersebut, lalu ingin mencoba, lalu membeli, lalu puas, terus membeli, lalu mempromosikan. Di fase tidak tahu ke fase mengenal ini kita bisa menggunakan iklan untuk menarik konsumen. Nah, di fase selanjutnya untuk konsumen tertarik, kita bisa menggunakan promo seperti buy one get one atau diskon gitu. Di mana peran digitalisasi pemasaran? Nah, sebenarnya sama saja, hanya berpindah dari media analog ke media digital. Tahapannya akan tetap sama, hanya interaksinya yang berbeda. Situasi perilaku terkini. Media sosial kini menjadi fasilitator dalam komunikasi antara penjual pembeli dalam kondisi real time, 2 arah, interaktif, dan percakapan. Permintaan fitur chat meningkat di banyak aplikasi CRM. Yang selanjutnya ada social buying. Perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada social selling. Teknik penjualan menggunakan media sosial yang digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen. Social selling berbeda dengan social media marketing. Social selling tidak hanya memberikan akses kepada pelanggan untuk mengenal produk, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelanggan. Social selling merupakan bagian dari Customer Relationship Management atau CRM. Nah, itu artinya terjadi peningkatan interaksi digital untuk perilaku pembelian, baik individual maupun perusahaan. Yang kedua, harus peka digital dengan berinvestasi membangun merek secara digital atau digital branding. Yang ketiga, peningkatan CRM. Yang selanjutnya, kita akan membahas CRM atau Customer Relationship Management.
CRM berfokus kepada konsumen, memperhatikan dengan seksama, menganalisis perilaku konsumen, dan menyadari situasi yang dihadapi oleh konsumen agar dapat memberikan layanan terbaik bagi konsumen melalui produk yang kita jual. Cara memanfaatkan pemasaran digital. Yang pertama, kita harus memiliki media sosial yang digunakan untuk mempublikasi informasi usaha. Yang kedua, dalam memposting kita harus terjadwal. Yang selanjutnya, mengkombinasikan hard selling dan soft selling. Kita sebagai perusahaan, kita harus fast respon kepada konsumen. Memiliki landing page yang aktif seperti WA, DM, di Instagram. Terus yang selanjutnya, mempunyai admin khusus. Lalu foto produk yang bagus untuk menarik pelanggan untuk tertarik dengan produk kita. Yang kedua ada copywriting untuk menarik pelanggan dengan deskripsi usaha kita atau produk kita. Di sini ada hal yang harus dihindari saat pemasaran digital. Yang pertama, mencampurkan media sosial pribadi dengan bisnis. Nah, ini harus kita pisah antara media sosial pribadi kita dengan media sosial bisnis. Itu tidak memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial. Fitur statistik ini harus kita manfaatkan karena di fitur statistik ini kita bisa tahu segmentasi pasar kita. Nah, di sini ada lupa membranding. Kita tidak boleh lupa membranding brand kita karena itu adalah hal yang sangat penting. Nah, di sini ada tidak mengecek HP seharian. Nah, ini kita harus fast respon karena kalau tidak mengecek kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah konsumen bertanya kepada kita. Mungkin kalau kita tidak fast respon, ini konsumen akan memilih produk yang lain. Nah, yang selanjutnya ada tidak invest di modal seperti WiFi atau modem, karena kita di era digital kita sangat memerlukan sinyal WiFi yang kencang gitu. Di media sosial, algoritma itu selalu berubah. Jadi kita harus mencari informasi untuk itu. Nah, kita harus memperbanyak juga media sosial kita, karena media sosial itu bukan hanya Instagram saja, banyak media sosial yang lainnya. Yang selanjutnya, membangun sistem autopilot. Karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang jalan, yang punya jalan-jalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Salam dan bahagia.